Tapi kalau itu unsurnya adalah sebuah string, tipe data yang di tabel, maka tambahkan petik 1 di depannya sama di bagian akhir. Lah, ini saya pakai where name like. Like ini tuh apa? Apa ayo? Like persen. Saya menampilkan semua data, bintang itu semua data dari tabel TBMHS di mana kolom name sama dengan atau menyerupai like. Jadi kalau di sini saya bilang contoh ya, name saya kasih 517 hasilnya 2. Jadi maksudnya guys, tadi kalau saya kasih ininya persennya di depan, artinya apapun depan tulisannya yang penting belakangnya ada tulisan 517. Tapi kalau persennya di belakang, maksudnya 517 belakangnya nilainya apa saja, maka itu yang ditampilkan. Lah kalau dikasih persen di depan dan di belakang, nah itu apapun nilainya baik di depan maupun di belakang tulisan 517, karena contohnya tadi ada 517, maka akan ditampilkan. Contoh ini umpamanya saya kasih ini 0 gitu ya. Yang ditampilkan pasti 0 semua ya. Kalau saya tuliskan 518, oh belum ya, nim. Nah kalau saya kasihkan 0 begini, dia masuk keluar semua. Kenapa? Karena kalau tadi pakai persen di depan sama di belakang, berarti apapun yang di belakangnya 0 atau di depannya 0 itu enggak masalah. Yang penting ada unsur 0. Tapi kalau persennya di depan, apapun ya, huruf atau sintak yang string yang dituliskan di depan, yang penting yang dicari ini umpamanya ini 0, yang belakang ada 0-nya. Kalau persennya di belakang, depannya apa saja, depannya sesuai pencarian, belakangnya sembarang, terserah. Bisa sudah pernah pengolahan data SQL kayak gini pakai like? Belum pernah. Mestinya sudah ya. Nek belum aku sedih aku. Harus dapat mata kuliah database ya. Sudah dapat praktikum juga. Iya Bu, ada di modul 6 kok Bu. Sudah kayaknya itu. Ada kan? Ada ya, berarti sudah paham ya? Like. Oh iya. Oke. Betul. Kemudian untuk pilihan case yang indeks yang ke-1. Ini pilih kan indeks pilihan. Jika nama maka ini sama aja semuanya. Kemudian ini sama kayak atasnya tadi ya. Waktu kemarin menampilkan tinggal copy saja. Kopas, selesai. Nah, kita coba lagi. Tahun masuk 2020. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah gimana kalau kita ini kan posisinya kan ketika di run begini kan tidak aktif. Ininya kan tidak aktif, ya. Nah, itu menggunakan properties enable. Ya. Ketika kemarin ketika formnya di load, maka semua data yang ada di tabel di database akan tampil di data grid view. Data grid view yang ini, ya. Kemudian untuk tidak mengaktifkan atau ini kan tidak aktif tadi, menggunakan property enable. Kalau false berarti mati, kalau true berarti hidup, bisa diklik, bisa diisi. Kemudian txt name nama tahun ini bisa menggunakan
kan kosong ya, nggak ada isinya. Bisa menggunakan petik 2 atau bisa menggunakan 0, boleh. Ya, kayaknya tadi saya kasih contoh yang lain juga. 0 juga boleh, petik 2 juga boleh. Ya. Sehingga ketika dilakukan load formnya, maka ini akan mati semua. Nah, untuk tombol tambah disuruh untuk mengaktifkan. Dan posisi kursor langsung mengarah pada name, txt name. Nah, properti yang digunakan adalah properti fokus. Ya. Nah, ini jadi kan enable-nya jadi true semua, aktif semua. Kemudian text name ini jadinya 0 ya. Nah, contoh seperti ini kan sama dengan yang ini tadi. Ya. Nah, ini bisa dibuatkan prosedur ya. Pokoknya saya tuliskan bersih. Ya. Saya tuliskan begini. Bisa seperti ini. Ini huruf besar dulu ya. Disarankan bersih. Ya. Kemudian yang tadi juga gitu. Nah, ini ada juga bisa ini ada true, ada false. Ini bisa menggunakan prosedur yang mempunyai parameter. Inputannya adalah true atau false. Nah, coba dipraktekkan ya. Nah, ketika diklik tambah ini, maka otomatis semuanya aktif yang ini, kemudian kursor akan mengarah ke text box name. Maka ditambahkan properti txt name.focus. Ya. Ini maksudnya kursor akan mengarah pada objek txt name. Bisa dipahami? Kalau bisa lanjut ya. Oke. Kemudian untuk simpan, hapus, update ini sama semua skripnya. Skrip SQL-nya sama semua. Maksudnya skrip visualnya ya, skrip C#-nya sama semua. Hanya berbeda pada skrip SQL-nya saja. Kalau simpan, contoh saya menyimpan data NIM, nama, tahun masuk ke tabel database. Caranya gimana? Kalau menyimpan data? Menyimpan data gimana? Nambah data di tabel. Masa lupa? Barusan praktikum. Aku kan mau buku aku besok. Ini belum yang join ya. Maksudnya relasi lebih dari 2 tabel. Belum yang itu. Gimana kalau nambah data? Dibuka. Insert. Yang insert kok salah. Salah. Insert into TBMHS. Tabelnya TBMHS. Coba disebutkan. Insert into TBMHS dengan apa namanya? Oh, itu Bu, apa? Nama database-nya apa, Bu? Nama tabel, bukan nama database, salah. Ya, Bu, nama tabel maksudnya. Ya beda. Apa? TBMHS. Oh ya, berarti insert into TBMHS. Salah. Bukan, Bu. Apa ya? Salah kok gitu tok, salah. Bisa dilengkapi. Ini 2 mata kuliah ini. Visual Studio sama database. Yang lain, ayo Mbak siapa memang jenenge? Siapa jenengmu Mbak? Nah, lihat Mbak. Mbak Ilmi, Bu. Iya, Mbak Ilmi. Dilengkapi. Mas Arif Krisna.
Ya, ini apa, Bu? Nambah data gimana? Eh, Kemarin dapat nilai berapa praktikumnya? Belum, Bu. Kan ambilnya di semester ini, Bu. Tapi sudah praktikum kan? Sampun, ya. Ya, saya tak takutnya senilai A ya, memalukan lah nambah data yang nggak iso. Tak suruh Itu, Bu, diupdate dulu, Kak, Bu, ini tabelnya. ya, enggak usah ngapain diupdate. Nanti saya minta Bu Rini jangan ada kasih nilai A. Nambah data yang nggak bisa kok. Ya, Bu. Apa SKU-nya? Query-nya gimana? Saya kasih resep ya. Saya kasih rumus di sini. Kelihatan ini notepad kelihatan? Enggak, Bu, masih di Google Meet, Bu. Nge-freeze, Bu. Ya, sudah, Bu, kelihatan. Sip, mantap. Di mananya? Ini udah kelihatan. Kelihatan. Iya, kelihatan notepad. Oke. Jadi kalau SQL data manipulation language itu kan berarti kan sudah ada objeknya, tinggal kita manipulasi. Ya. Baik data DDL maupun DML sama. Maksudnya ini objek. Fungsi. Jadi kalau fungsinya membuat, ya, membuat, kemudian menghapus, memperbarui, ya. Atau ini, kalau DDL itu pakai grid, ya kan? Nah, karena itunya sudah ini ya. Kemudian kalau ini nama pakai insert into. Kalau hapus apa? Drop, ya. Kalau itu apa namanya? Delete. Delete ya, kalau DML. Apa? Delete. Kalau Ya. DML delete, Bu. Ya. Kemudian kalau DDL alter. Nah, rumusnya kalau DDL yaitu keywordnya ditambah dengan objeknya ditambah dengan nama objek. Kemudian keterangan tambahan, keterangan lainnya. Kalau DML rumusnya karena DML itu adalah manipulasi berarti objeknya sudah ada, sudah dikenali, maka tinggal panggil nama objeknya saja. Ya. Dan ini pengalaman saya waktu saya baca buku, belum ada rumus buku yang mendefinisikan caranya menghafal. Ya, kalau saya berusaha karena saya orangnya nggak pandai menghafal, maka saya harus punya strategi, trik untuk menghafal. Jadi bedanya gini, kalau DDL itu objeknya belum didefinisikan, sehingga perlu disebutkan dulu objeknya apa, baru dikasih nama objek. Beda kalau DML kan manipulasi, objeknya sudah diketahui. Kalau sudah diketahui berarti tinggal namanya saja. Contoh, umpamanya menambahkan data itu apa? Insert into nama objeknya apa? TBMHS, gitu. Values, nah keterangan tambahnya apa? Bla 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 apa? Name sama dengan apa gitu kan ya? Nama sama dengan apa? Tahun lalu sama dengan apa? Kayak gitu. Oke, kembali ke sini. Nah, bentar. Yang Visual Studio kelihatan sudah? Aduh, kepita. Ya Tuhan. Ya. Jadi kita buat sebuah prosedur
ya, prosedur tanpa parameter sama kayak tadi ya. Koneksi kita definisikan koneksi database-nya, kita buka koneksinya, kemudian kita tambahkan deklarasikan variabel CMD yang isinya tentang SQL, bahasa SQL. Insert into TB mahasiswa values. Nah, sebenarnya kan begini kan. CMD sama dengan new oleh DB comment ya. Kan biasanya gini, insert into TBMHS values langsung namanya nama NIM-nya 5 ini ya umpamanya. Kemudian Maaf makan ya. karena dia teks kasih tanda petik Belum 1. makan aku soalnya. Kemudian namanya umpamanya Yesi nama saya. Kemudian tahunnya 2021. Ini enggak pakai tanda petik 1 karena tipe datanya ada di tabel TBMHS itu adalah numerik. Kan mestinya kayak gini kan ya. Kemudian ini dikasih tanda tulisannya jelas nggak guys? terakhir. Jelas Kan ya. gini. Lah, masalahnya di sini penyimpanannya adalah ada hubungannya dengan inputan yang ada dimasukkan di objek masing-masing. Objek name, txt name, objek txt nama, objek tahun masuk. Ya. Maka harus ada, tidak bisa langsung begini. Kan tergantung inputan pada objek. Objeknya namanya apa? TXT name, maka ditambahkan ini ya, titik 2 sama penggabungan string, operator penggabungan string. Kalau ada yang pakai seperti ini ya. Nah, ada yang pakai seperti ini. Ini sama fungsinya untuk penggabungan string. Ya. Tapi kalau di CISAP yang 2019 nggak kedetek. Tapi kalau VBNet mungkin pakai gini bisa, pakai yang apa tadi? N tadi juga bisa. Nah, ini coba perhatikan. Ini kan tanda petik ya. Petik 1 sama. Nah, sama. Nah, untuk yang tahun karena dia bukan tipe data numerik, bukan tipe data string, maka dia meniadakan petik 1 enggak ada di sini. Ya. Kemudian di execute, koneksi tutup. Sorry. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Kok ngono? Kita coba. Lagi tambah. Terus apa namanya? Ilmi tadi ya. Tahun masuk 2020. Simpan. Nah, ya. Oke, bisa ya. Nah, kalau menghapus gimana menghapus? Sama. Kalau menghapus pakai delete. Ya. Keyword nama objeknya TBMHS. Ya. Kalau bisa nggak Bu langsung delete TBMHS? Ya bisa aja. Tapi semua rekod akan hilang. Karena yang dimaksud untuk menghapus data ini adalah hanya satu record, ya satu record aja. Maka ditambahkan klausa where, ya delete TBMHS where, umpamanya NIM sama dengan. Kenapa pakai NIM? Karena NIM pada tabel itu saya setting sebagai primary key. Primary key itu adalah constraint. Constraint itu ada 6, ada primary, ada foreign, ada check, default, unique, null, not null. Ya, pelajari semua ya. Itu kalian nggak akan lepas sampai nanti semester atas juga kayak gitu sama. Nanti belajar MySQL, ya database-nya. Kemudian pemrograman web. Kalau pakai CISAP ini, kalian juga bisa pemrograman web melalui Visual Studio. Kalian nanti akan terbiasa. Untuk database-nya pakai MySQL, hampir sama. Oke, kayak gini mestinya. Where, umpamanya 5678. Ini ya.
Kenapa pakai petik 1? Karena kolonim itu tipe datanya adalah string, termasuk jenis string, ya kayak gini. Sehingga pada script untuk VB, ya, sorry ini delete from ya, delete from. Nah, delete from tbmas where di copy aja apa namanya kode apa script simpan tadi di copy, cuma diganti SQL query-nya diganti ya, where name sama dengan txt name ya. Kita coba ya. Ya, Bu. Ini ya, hapus ya, hilang ya. Kalau saya panggil lagi ya tetap hilang. Nah. Ya hilang ya. Kalau sudah sama sekarang yang memperbarui atau update. Kenapa nggak saya tulis update? Saya khawatir karena update kan bahasa Inggris. Biasanya itu juga digunakan keyword yang ada di pemrograman. Maka saya ganti namanya perbarui. Nah juga sama, di kopas aja, di kopas, query-nya diganti. Update tbmhs set nama, ini set ini, ada perubahan ini sama ini, tahunnya, ya, kemudian berdasarkan, yang diubah yang mana? Berdasarkan NIM, kayak gitu. Sama, ya, umpamanya, ya, saya copy, Lukman 2021 date ya, beda ya toh Bu. Kalau saya kasih ini tetap simpan gimana? Nanti kalau simpan, karena ini NIM-nya adalah primary key yang sifatnya itu untuk mengantisipasi adanya data yang double, maka dia sistem akan menolak. Karena di sini saya nggak pakai try catch, penanganan error, maka ketika saya klik simpan akan terjadi debug ya, karena nggak saya kasih try and catch materi yang sebelumnya ya. Nah, nanti silakan kalian tambahkan try and catch. Kenapa kok nggak bisa? Karena NIM-nya sama, sudah ada dalam data. Nah, nanti. Ya, makanya harus pakai primary key. Nah, biasanya kalau penambahan data, kemudian siapa kalian harus sering bawa sistem di luar sana ya. Itu kalau datanya sudah ada, biasanya kasih keterangan data sudah ada, kan gitu. Kan kalau ternyata sudah ada kan ada apa? Notifikasi kan gitu kan, biasanya. Penanganan errornya dialihkan berupa message kayak gitu. Lah, ada pertanyaan? Belum? Sampai tinggal copy aja. Nah, sekarang Bu, ini tadi kan ketika saya apa namanya klik ini, nah ini itu menyesuaikan yang ada di sini. Gimana caranya Bu? Nah ini yang apa, data grid-nya kita setting di cell click-nya. Nah, cell click-nya kita ini ya, cell click pakai event ya, eventnya cell click-nya. Nah ini, nah kemudian nah kita deklarasikan variabel index IND sebagai tipe data in ya, row index baris dimulai dari 0 biasanya. Nah, data grid view row sebagai baris yang dipilih berdasarkan indeks. Nah, apanya?
apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah txt name dia akan menampilkan sel yang ke 0 yaitu kolom nim. Kemudian txt nama dia akan menampilkan sesuai baris yang dipilih pada data grid view, tapi kolomnya kolom ke-1 yaitu kolom nama karena nomor kolom diawali dengan 0 ya. Kemudian value to string. Kenapa to string? Karena dikonversikan dalam bentuk string karena pakai text box ya toh. Kemarin itu loh yang kapan tuh? Pertemuan kapan tuh? Udah pernah kan? Kemudian txt nama. TXT nama yang ini. TXT tahun ya. TXT tahun menampilkan apa ini? Baris yang dipilih dengan kolom yang kedua. Kolom kedua adalah tahun masuk. Sesuai nilainya dikonversikan ke bentuk string. Kemudian txt nama sama txt tahun dibuat tidak aktif. Sehingga ketika diklik begini, nah, ya, tidak aktif. Bu, kenapa ini kok nama tahun tidak aktif, tapi NIM-nya juga kok tidak aktif juga? Kenapa? Ini kan cuma nama sama tahun yang nggak aktif, tapi kenapa yang NIM-nya juga nggak aktif juga? Kenapa? Kenapa? Halo? Kenapa kok nggak aktif juga? Ada yang bisa jawab? Ini ditinggal tidur mungkin. Ada yang bisa jawab? Kenapa kok NIM-nya ikut nggak aktif juga? Padahal yang diedit yang skripnya cuma 2 aja yang nggak aktif. Kenapa NIM-nya juga nggak aktif? Halo? Masih terjaga atau saya ditinggal tidur ini? Kenapa? Mana sih videonya? Coba dinyalakan videonya. Kenapa Mas Adi Surya? Kenapa NIM-nya kok nggak aktif? Kasih jawab ya. Aduh, apa susah ya mata kuliah saya? Lumayan. Nah, terus aku ngajar robot, kabeh susah ya. Karena pada saat ketika form di load, ini kan form di load itu kan kejadian pertama kali tadi toh. Kejadian pertama kali itu sudah tidak aktif. Sehingga meskipun saya klik begini, ya tidak aktif. Makanya ini kalau bisa dihilangkan. Jadi ini bisa dihilangkan karena tidak fungsi. Karena pertama kali sudah tidak aktif, nggak diaktifkan lagi, ya. Nah biasanya kalian nanti juga bisa nambah sendiri. Jadi kalau tambah itu gandengannya sama simpan. Kalau edit gandengannya sama update. Jadi kalau edit yang diaktifkan itu selain text box yang bukan digunakan untuk primary key. Jadi kalau edit yang diaktifkan cuma nama sama tahun masuk. Kalau NIM kan primary key, tidak perlu diaktifkan, dimatikan aja, ya toh. Nah, biasanya tambah, simpan, edit, update, baru hapus. Ya. Ada pertanyaan?
Ini harus bisa loh ya. Ini kalau ketinggalan gini, ketinggalan kalau materi kemarin sudah nggak ada pertanyaan, saya kira sudah bisa. Nah, ini materi ini saya sampaikan hari Minggu ini. Kalau minggu depan nggak ada pertanyaan, saya anggap bisa. Saya jelaskan lagi selanjutnya, yaitu bagaimana mencetak. Jadi saya tambahkan di sini, ya, print preview. Baik, kembali lagi di javanetmedia.com. Di video tutorial kali ini saya akan membahas tentang Jadi menyimpan siap untuk cetak atau download dalam bentuk PDF. Oke. Ya. Nah, print preview ini namanya digunakan untuk menampilkan sebuah report atau laporan. Nah, laporan itu nanti saya akan bagi dua, laporan tanpa parameter Kamera aku nggak dan bisa, laporan guys. tanpa Kenapa nggak bisa tampil di dan sini? laporan menggunakan tampil di parameter. sini, kan? Contoh, saya mencetak data hanya tahun 2020 saja. Kan berarti dia ada parameternya, yaitu tahun 2020. Karena kalau nggak gitu, maka semua data akan ditampilkan. Maka perlu klausa where. Bisa dipahami? Ya. Oke, ada pertanyaan? Ngeluh. Sudah sampai mana programnya? Saya sampai situ, Bu. Sampai yang nampilin database itu, Bu. Nah, itu kan mestinya minggu kemarin. Kenapa nggak tanya? Belum ngasih nomor tombolnya. Lah kemarin ngapain? Nggak tanya. Ya, saya pikir sudah beres. Belum. Ya nanti saya, untuk pertanyaannya Mas Billy nanti ya, saya selesaikan dulu yang jatahnya minggu ini. Yang penting saya sudah menyampaikan materi, terserah kalian mau eksekusi atau enggak, terserah. Saya juga nilainya menilai juga sesuai progres kalian penyelesaian tugasnya ya. Jadi untuk yang tugas besar silakan membentuk kelompok sama kayak kemarin. Berapa kemarin, maksimal 3 orang ya. Coba di setting, dilaporkan dari mulai sistemnya bagaimana. Kan sudah diajari perancangan database toh? Sudah diajari perancangan database. Kalian desain diagramnya, DFD-nya, diagram konteks DFD-nya bagaimana. Kemudian ketika sudah dirancang diagramnya dan relasi tabelnya bagaimana, baru selanjutnya adalah mendesain tampilan, ya, tampilan program. Kemudian ini belum lagi desain interface ya, nanti saya kasih caranya desain interface ya, desain interface system. Habis itu desain propertiesnya, setelah itu scriptnya, kemudian runningnya, kemudian penjelasan tambahan. Ya silakan dibentuk mulai sekarang. Ini sudah untuk pembuatan softwarenya sudah hampir berapa ini? 70-80% lah, tinggal reportnya aja. Kemudian kalau sudah bikin report, nanti saya tambahkan desain interface-nya. Kan ada menu utama, kemudian ada menu sub-sub menu gitu kan biasanya ya. Nah, kemudian kayak gini umpamanya, kayak saya klik Microsoft Office gitu kan. Nah, kan ada lab gitu kan, itu namanya splash screen. Nah, bisa dibuat seperti itu, splash screen. Kemudian kalau sudah semua, baru nanti packaging, deployment-nya, dijadikan installer, ya, siap jadi sebuah software. Kenapa saya pakai database access? Karena hampir semua pengguna laptop yang sistem operasinya Windows itu sudah tersetting atau sudah terinstall Microsoft Access gitu.
Jadi kalau mau ngedit itu bisa dipermudah lah, kayak gitu ya. Jadi bisa diinstal langsung. Nah, nanti untuk project berikutnya tinggal kopas project yang dari saya, tinggal edit kalian kurang apa, tambah ini, ganti ini, gitu aja. Jadi sudah software ya. Kalau nambah ini Bu ya. Yang penting ini dasarnya dulu sudah bisa, lainnya menyesuaikan. Oke. Untuk Mas Billy nanti saya buka lagi ya, saya belum buka WA-nya Mas Billy. Ya Bu. Oke, untuk yang apa namanya, yang apa sih jenenge, komputer statistik, ada pertanyaan? Sudah dibuka toh? Ya. Untuk komputer statistik itu Tuh nge-lag guys. nah, komputer statistik yang apa namanya itu, regresi ya, regresi linear, tapi yang dua inputan. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan ya nggak perlu saya jelasin. Baru minggu depan saya jelaskan mengenai pembuatan function menggunakan Python. Kalau di file yang saya kasih itu kan menggunakan MATLAB ya. Kalau kalian menggunakan MATLAB oke. Menggunakan apa? Oke, nanti saya kasih tahu caranya bikin mudahnya gimana. Yang rumusnya tadi SQL bisa disimpan. Untuk yang regresi gimana? Ada kesusahan untuk persamaan linearnya? Oke. Itu yang digunakan adalah substitusi ya. Substitusi. Ada eliminasi, ada substitusi. Substitusi. Nah, yang kemarin adalah prediksi IPK berdasarkan nilai TPA. Kalau yang sekarang dua parameter, dua inputan, ya, dua inputan, yaitu IPK, prediksi IPK berdasarkan TPA sama tes keahlian tes kompetensi bahasa Inggris. Nah, kalau ada yang nggak bisa melakukan persamaan linear, ya, menggunakan substitusi, kalian bisa menyederhanakan karena kan nilainya terlalu besar ya, nilainya terlalu besar. Kalian bisa menyederhanakan inputan angkanya diperkecil, dibikin satuan. Biar kalian kalau mempraktekkan penghitungan lebih mudah. Ini kan contohnya saya kan nilainya besar-besar, ya ratusan. Jadi munculnya itu ya sampai ratusan ribu, juta gitu kan. Nah, kalian kalau mau coba praktek diperkecil, disederhanakan nilainya, gunakan angka satuan. Nah, kalau sudah diperkecil angka satuan angkanya, kok masih bingung menyelesaikan persamaan linear, ya, menggunakan substitusi, ya, cara terakhir kalian ke kampus ketemu saya, tapi jangan gerombolan, 3 anak boleh lah. Nanti saya jelaskan. Atau hari yang sama atau hari yang berbeda, boleh. Gampang kok ini Mas, Mbak. Kalau kalian belajar Gauss-Seidel kemarin, Jacobi, ya, masa nggak bisa? Yang mana yang nggak bisa? Kalau baca jangan diloncati. Saya rasa paling mudah loh ini. Maksudnya itu penyampaian saya itu
di materi itu sudah runtut sekali. Iya, Bu. Ya, Gampang kok. gampang kan ya? Hmm. Yang susah yang mana? Yang susah yang tadi, Bu, menurut saya, yang visual 2. Yang mana? Yang visual 2 tadi, Bu, menurut saya yang susah. Visual. Soalnya laptop saya tentang, Bu. Oh alah, ya anu aja. Kalau masih nggak bisa ya ke kampus ya. Nanti saya cek trouble-nya. Kalau mau coba WA saya, screenshot aja. Screenshot aja apa? Trouble-nya. Errornya debugnya gimana. Ya, kemudian error list-nya ada keterangan apa. Nanti saya coba. Kalau masih tetap nggak bisa ya ke kampus saja. Nanti saya benerin. Coba saya benerin. Ya. Iya, Bu. Saya sama kok pakai Visual Studio ini loh. Ya sama kayak kalian yang ini, download yang ini, Visual Studio 2019. Ini kan. Cuma masalahnya ini kan ya free download yang community aja. Ini kan trial. Kalau saya pakai yang Visual VB.NET, saya dilema sebenarnya. Kalau saya pakai yang versi lawas, lama, itu nanti dianggap dosennya nggak mengikuti perkembangan. Nah. Tapi kalau saya pakai yang baru, yang pertama adalah kayak gini ya, yang baru ya, yang terbaru, yang Microsoft yang terbaru kan 2019. Itu yang pertama adalah kendalanya speknya harus menyesuaikan. Speknya minimal berapa, prosesornya, RAM-nya, dan lain sebagainya. Kemudian ketika dibuat sebuah aplikasi, nah itu mintanya diinstal ke spek komputer yang high class. Nggak mau ya itu ya plus minusnya. Makanya yang saya share ini yang kemarin itu VB.NET. Ya, VB.NET untuk versi yang 2010 itu masih bisa, 2000-an masih bisa. 2010. Kalau yang sekarang saya coba yang alternatif yang kedua yang agak tinggian, ya. Oke. Coba dikerjakan ya, semua soal yang di sini dikerjakan aja. Barangkali saya minta waktu dicoba dikerjakan ya, ditulis tangan. Barangkali saya minta waktu ujian akhir UAS. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Apa? Silakan. Kalau malu ketemu aja di kampus. Oke, sudah ya? Sudah absen semua di e-learning? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, terima Sudah, kasih. Bu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga lancar tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
guys. Jadi itu ya, hari ini sangat buruk sekali. Jadi karena ya kedengeran kayaknya sama teman-teman. Sabar. Jadi tadi tak tinggal, makanya aku nggak mau ngomong sama sekali, tak tinggal keluar, ada urusan. Jadi habis itu kamera error, kambing. Ya udahlah, jadi kayak gitu. Nanti didengerin lagi lah live-nya, soalnya kan aku nge-live juga ini. Jadi untunglah tadi direkam, ada waktu buat nge-live. Jadi kalian nanti bisa lihat lagi sistemnya gimana.